Privilege. Menurut Cambridge English Dictionary, privilege adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh seseorang atau group of people. Dan biasanya ini terkait dengan status sosial, social position, atau kekayaan. Selain itu, kita juga sering mendengar white privilege, gender privilege, atau bahkan hate privilege. Namun dalam kamus kehidupan, privilege sering menjadi excuses untuk beberapa orang atau penyalahgunaan wewenang bagi sebagian orang yang lain. Aku juga paham untuk sebagian besar orang, ketika society atau orang-orang bilang kalau kita worthless, maka kita akan dengan mudah mempercayainya. Jika hal itu yang sekarang ada di benak atau pikiran kamu tentang privilege, please check on the video. Mari kita dengar kisah seorang successful African American businesswoman, seorang guru, seorang aktivis, Maggie Lena Walker. Beliau lahir di tahun 1864 ketika white supremacy masih mengakar kuat di masyarakat. Beliau juga terlahir dari seorang ibu yang dulunya adalah seorang budak atau slave. Namun dengan segala underprivileged condition yang dia punya, she stopped complaining about her condition to achieve the greatness. Maggie Lena Walker mencetak sejarah dengan menjadi wanita berkulit hitam pertama yang menjadi presiden di salah satu bank di United States dan menjadi sosial aktivis yang memperjuangkan equality. On the other hand, sebenarnya banyak juga orang di luar sana yang menganggap his or her white skin color itu sebagai liability untuk berkontribusi untuk mengurangi atau menghapus inequality. Namun di media sosial saat ini banyak orang-orang yang menggunakan privilege sebagai excuse. Ya kan aku tidak terlahir dengan lingkungan sekaya dia, mana mungkin aku bisa seperti dia dan lain-lain sebagainya. Sering dengar kan frase ini? Padahal harus ditekankan bahwa yang pertama, excuses hanya akan membawa negativity dalam diri kita. Kita akan terlalu fokus terhadap privilege yang tidak kita punya dibandingkan ke privilege yang kita punya. Nah, ini membuat kita tidak melihat potensi yang kita punya, tidak mencoba untuk mengembangkannya juga. Nah, yang kedua, kita tidak seharusnya mengcompare diri kita dengan orang lain, karena circumstances yang kita punya, garis startnya juga beda-beda. Jadi, daripada kita mengcompare diri kita dengan orang lain, kenapa kita tidak mengcompare diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dahulu? Apakah diri kita yang sekarang ini sudah menjadi lebih baik daripada diri kita yang dahulu? Tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa banyak orang yang memiliki privilege tapi menyalahgunakan privilege-nya dengan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka menggunakan jalan pintas yaitu privilege untuk mengambil hak orang lain dengan KKN itu tadi. Namun kita juga lihat dong, banyak orang di luar sana yang punya privilege bisa menggunakan privilege-nya dengan baik, mencapai hal-hal yang baik untuk kehidupannya, bahkan untuk kehidupan orang lain. Kenapa untuk orang-orang seperti ini harus kita nyinyirin? Ingat, di balik semua privilege dia memiliki tanggung jawab yang besar juga. Sehingga rasanya kita tidak perlu nyinyirin untuk orang-orang yang seperti ini ya. Untuk orang-orang yang menyalahgunakan privilege-nya, mungkin gue berada di posisi abu-abu untuk ini. Terkadang geram juga ketika tidak bisa bersuara. Jadi seperti dalam satu sisi gue berpikir ya social punishment itu harus dan wajib diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan privilege-nya hingga mengambil hak orang lain. Salah satunya dengan nyinyir atau bersuara, sehingga ini teramplify ke yang lain dan orang-orang semacam itu akan memperoleh social punishment. Tapi di lain sisi juga gue berpikir kenapa kita tidak mencoba untuk berlaku positif sehingga kita cukup punya influence untuk merubah keadaan. Gue yakin banget banyak milenial di luar sana yang ingin menghapus segala ketidakadilan, ingin menciptakan opportunity yang sama untuk semua orang dengan ras atau background apapun dari keluarganya dan memperjuangkan equality. Jadi ya menurut gue mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan privilege yang kita punya. Untuk saat ini gue memanfaatkan privilege internet ini untuk men-share ke kalian hal-hal yang ada di pikiran gue. Jadi, kesimpulan dari video gue kali ini adalah jangan terlalu fokus pada privilege yang tidak kita punya, tapi fokus ke privilege yang kita punya. Dan privilege yang kita punya adalah liability buat kita. Jadi, mari digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, apalagi untuk mengambil hak orang lain. Thank you.